Lanjut ke bukti yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dengan gunung, fungsi gunung. Di sini ada Quran surat Al-Anbiya ayat 31, Allah berfirman, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Nah, di sini kita lihat juga bahwa dalam ayat tersebut gunung-gunung berfungsi mencegah goncangan di permukaan bumi. Kenyataan ini tidaklah diketahui oleh siapapun di masa ketika Al-Quran diturunkan. Dan pada penemuan di geologi modern ini bahwa gunung-gunung muncul sebagai hasil pergerakan dan tumbukan dari lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Ketika dua lempengan bertumbukan, lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah lempengan yang satunya. Sementara yang di atas melipat dan membentuk dataran tinggi dan gunung. Jadi kita simpulkan kembali lagi ya, Masya Allah kalau memang sekali lagi ya, Al-Quran itu memang terbukti kebenarannya dari sisi ilmu pengetahuan juga. Dan di sini juga ditemukan dari dalam buku General Science, Caron Said, Robert Gardner, Samuel Howe, Alan Beckton dalam Universitas Massachusetts pada 1985 bahwa pada bagian benua yang lebih tebal seperti pada jajaran pegunungan, kerak bumi akan terbenam lebih ke dalam lapisan magma. Jadi di sini dalam Al-Quran surat An-Naba, Allah berfirman, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Jadi jelas sekali lagi bahwa dalam ilmu geologi modern ini juga memerlukan bahwa kebenaran Al-Quran itu yang memang absolut ya, tidak bisa dibantahkan. Ya, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Sholal Barakah Bapak Haji Anas Wahyudi, para sesepuh, para handitolan dan kerabat di Jamaah Al-Barakah yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Kaidir yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sebenarnya ini hanya sharing saja ya Bapak-Bapak semuanya, bukan sebuah kuliah ya, karena saya juga masih belajar juga dalam ilmu agama, dan ya, materi hari ini juga baru saya dapat malam tadi ya, baru saya bikin, jadi butuh contekan juga seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bisa berkumpul pada pagi hari ini subuh Jumat berkah dalam rangka menimba ilmu ya, menimba ilmu terkait agama Islam. Dan salat salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pada umatnya, pengikutnya. Semoga kita semuanya mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama-sama Jamaah Al-Barakah yang dirahmati Allah, kalau Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang disampaikan oleh yang Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran itu juga sendiri adalah kitab suci yang penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini izinkan saya untuk membahas sedikit bukti-bukti kebenaran Al-Quran di dalam berbagai ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan yang pertama itu dari kebumian ya. Dari pertama adalah lapisan-lapisan atmosfer. Salah satu fakta juga di alam semesta ini dinyatakan dalam Al-Quran bahwa langit terdiri di atas 7 lapisan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap, maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Quran surat Fussilat ayat 11 dan 12. Nah, pada zaman itu belum ada ya penelitian yang menemukan kalau langit itu ada 7 lapisan seperti itu. Nah, pada zaman sekarang sudah ditemukan bahwa penelitian ilmuwan menemukan bahwa atmosfer itu terdiri dari beberapa lapisan, dan lapisan tersebut tepat terdiri dari 7 lapisan ya Bapak semuanya. Jadi Masya Allah bahwa memang Al-Quran itu pada saat diwahyukan pada Muhammad itu sudah benar adanya. Lanjut ke bukti yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah dengan gunung, fungsi gunung. Di sini ada Quran surat Al-Anbiya ayat 31, Allah berfirman,
Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Nah, di sini kita lihat juga bahwa dalam ayat itu gunung-gunung berfungsi mencegah goncangan di permukaan bumi. Kenyataan ini tidaklah diketahui oleh siapapun di masa ketika Al-Quran diturunkan. Dan pada penemuan di geologi modern ini bahwa gunung-gunung muncul sebagai hasil pergerakan dan tumbukan dari lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Ketika dua lempengan bertumbukan, lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah lempengan yang satunya. Sementara yang di atas melipat dan membentuk dataran tinggi dan gunung. Jadi kita simpulkan kembali lagi ya, Masya Allah kalau memang sekali lagi ya, Al-Quran itu memang terbukti kebenarannya dari sisi ilmu pengetahuan juga. Dan di sini juga ditemukan dari dalam buku General Science, Caron Said, Robert Gardner, Samuel Howe, Allen Bacon dalam Universitas Massachusetts pada 1985 bahwa pada bagian benua yang lebih tebal seperti pada jajaran pegunungan, kerak bumi akan terbenam lebih ke dalam lapisan magma. Jadi di sini dalam Al-Quran surat An-Naba, Allah berfirman, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Jadi jelas sekali lagi bahwa dalam ilmu geologi modern ini juga memerlihatkan bahwa kebenaran Al-Quran itu yang memang absolut ya, tidak bisa dibantahkan. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi bukti-bukti yang berikutnya, dasar lautan yang gelap. Nah, manusia pada zaman dahulu tidak mampu menyelam di laut dalam keadaan di bawah 40 meter tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Ocean juga dijelaskan ke dalam 200 meter tidak dijumpai cahaya, sedangkan ke dalam 1000 meter tidak dapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih. Namun, Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu ditemukan. Bisa dijelaskan dalam fakta ilmiah itu dalam surat An-Nur ayat 40. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih menindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi subhanallah ya, dari ribuan tahun yang lalu Al-Quran diturunkan setelah menunjukkan kebenarannya tentang laut ini juga. Selanjutnya ada sungai di bawah laut. Allah juga berfirman bahwa menciptakan sungai di dalam laut dalam Al-Quran, Quran surat Fussilat ayat 53. Akan kami perlihatkan secepatnya kepada mereka kelak bukti-bukti kebenaran kami di segenap penjuru dunia ini dan pada diri mereka sendiri sampai terang kepada mereka bahwa Al-Quran itu sebuah kebenaran. Belumlah cukup bahwa Tuhan engkau itu menyaksikan segala sesuatu. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain masih asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas menghalanginya. Jadi ini juga fenomena yang sangat viral juga ya saat itu. Bahwa pada zamannya pada itu ada Mr. Cousteau di Discovery Channel ya. Dia adalah seorang ahli oceanographer dan ahli selam termuka dari Prancis. Pada suatu hari dia melakukan eksplorasi di bawah laut, tiba-tiba ia menemukan beberapa kumpulan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya karena tidak bercampur dengan air laut yang asin di sekelilingnya, seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Jadi fenomena ganjil ini memusingkan Mr. Cousteau dan mendorong untuk mencari penyebab terpisahnya air tawar dan air asin di tengah-tengah kelautan. Ia mulai berpikir jangan-jangan ini hanya halusinasi atau khayalan sewaktu menyelam. Sampai pada suatu hari dia bertemu dengan seorang profesor muslim, kemudian dia menceritakan fenomena ganjil tersebut. Profesor ini teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan, yaitu surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang diintip dengan terusan Suez, yang berbunyi Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakum la yakhiyan. Dia biarkan dua lautan bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak boleh ditembus. Selanjutnya dengan Al-Furqan yang di atas tadi. Jadi terpesonalah Mr. Cousteau tadi yang mendengar ayat Al-Quran itu dan kekagumannya terhadap Al-Quran yang mustahil disusun oleh Nabi Muhammad ya, seorang manusia yang hidup di abad ke-7 pada satu zaman yang belum ada peralatan selam yang canggih untuk mencapai lokasi yang jauh-jauh terpencil untuk dalam samudra. Maka sekitar itu juga Mr. Cousteau pada itu berkata bahwa Al-Quran memang sesungguhnya kitab suci yang berisi firman Allah
yang seluruh kandungannya mutlak benar, dan seketika itu juga dia memeluk Islam. Masya Allah ya, seorang ilmuwan juga kalau dia diberikan hidayah dengan ilmu petunjuk-petunjuk kebenaran seperti ini bisa memeluk Islam, karena memang tidak terbantahkan bahwa Al-Quran itu adalah mutlak kebenarannya. Selanjutnya ada api di dasar laut. Nah, di sini juga Allah berfirman dalam Quran surat At-Tur, demi Bukit Sinai dan kitab yang tulis pada lembaran terbuka, demi Baitul Ma'mur, atap yang ditinggikan langit, dan laut yang di dalamnya dasarnya ada api. Jadi di sini juga ditemukan juga bahwa bumi kita ini memiliki lapisan batu bagian luar yang terbelah menjadi beberapa lempengan yang terhampar hingga mencapai ratusan kilometer persegi dengan kedalaman berkisar 465 hingga 150 km. Yang mengherankan, lempengan-lempengan ini saling terkait dan satu dengan lainnya, sehingga seolah menjadi satu lempengan saja. Jadi di lempengan-lempengan tersebut juga ada lelehan batuan panas yang dapat membuat laut meluap-luap. Jadi di sini ada dua orang ilmuwan Rusia, Anatol Sadjativ ahli geologi dan Yuri Bejenhoff ahli biologi, bersama seorang ilmuwan Amerika Ronald Conrad juga mengadakan penyelaman di dekat salah satu lempeng terpenting di dunia. Mereka menyelam dengan menggunakan kapal selam sampai titik berjarak 175 km dari pantai Miami. Dan saat itu mereka melihat sampailah pada dasar bumi ada suhu mencapai 2310 Celcius, dan mereka berada di tepi bebatuan jurang yang di bawahnya memancar air mata menyala-nyala. Di sana merupakan pangkalan bumi di lembah dalam samudera. Mereka benar-benar menyaksikan bahwa air yang dingin terdapat di permukaan laut bergerak menuju ke bawah. Jadi keajaiban ini memang kita sama-sama tidak menafikan ya, bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran itu memang kebenarannya satu persatu akan ditunjukkan ya. Dan ini udah banyak sekali yang ilmu pengetahuan yang telah membuktikan bahwa kebenaran Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Masih banyak lagi ya Bapak Jamal Barka yang memang di sini masih Al-Quran ada 29 halaman. Mungkin tidak bisa saya bacakan satu persatu ya, mengingat waktu yang terbatas juga, mengingat juga kita ada yang mau bekerja mungkin pada Jumat pagi ini. Maka untuk bukti-bukti kebenaran selanjutnya mungkin akan kita sampaikan di episode yang berikutnya ya Bapak-Bapak. Dan selanjutnya berhubung juga di hari Jumat, saya tidak lupa mengingat diri saya pribadi dan Bapak-Bapak semuanya juga untuk melakukan amalan-amalan istimewa yang pada hari Jumat ini. Yaitu yang pertama adalah memperbanyak salawat Nabi, mandi Jumat nih, yang kedua Pak Budi sudah mandi Jumat. Sebelum ke masjid kita disunahkan untuk mandi Jumat, yaitu mandi wajib. Bagi yang udah berkeluarga mungkin bisa melakukan hubungan istri juga sebagai pahala yang tambahan seperti itu. Dan yang ketiga menggunakan minyak wangi sebelum ke masjid dan bersegera untuk berangkat ke masjid. Sholat sunnah ketika menunggu imam khotib, dan sholat sunnah setelah sholat Jumat sebanyak 4 rakaat. Dan terakhir membaca surat Al-Kahfi. Nah, di sini juga kita penting bahwa surat Al-Kahfi itu juga ada dimensi langsung oleh Nabi Muhammad ya dalam sabdanya di hadis riwayat Imam Hakim, bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menerangnya di antara 2 Jumat. Dalam hadis lain juga disampaikan dalam hadis lain bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan meneranginya di antara dia ke Baitul Makkah ya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan pada pagi hari ini bukan menggurui Bapak-Bapak. Saya rasa Bapak-Bapak juga sudah pada tahu ya, ini hanya mengulang saja, mengingatkan kembali terkait amalan-amalan di hari Jumat. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.